Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, staf pegawai, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan hingga saat ini, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Saya sebelumnya berterima kasih banyak terhadap Bapak Rektor yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman. Pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini bertemakan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona sendiri merupakan sejenis virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan manusia. Walaupun teman-teman sekalian sering mendengar virus corona menyerang kaum lansia atau usia lanjut, akan tetapi yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian garis bawahi, virus corona menyerang siapa saja, baik itu balita, anak-anak, orang dewasa, meliputi ibu dan anak ibu menyusui. Virus corona ini berkembang dan penyebarannya begitu sangat cepat. Hanya dalam tempo beberapa bulan, hampir semua negara sudah terinfeksi virus corona. Dan negara-negara di dunia sudah melakukan antisipasi dalam pencegahan penyebaran virus corona dengan melakukan sebuah pembatasan atau penutupan atau yang sering kawan-kawan dengar dengan lockdown. Lockdown di sini sangat berfungsi, sangat bermanfaat. Fungsinya yaitu mencegah penyebarluasan virus corona tersebut. Saya akan mencontohkan cara cepat penyebaran virus corona. Misalnya di suatu negara ada kota A dan kota B. Di kota A sebagian besar orangnya sudah terinfeksi virus corona, dan di kota B belum satu orang pun yang terinfeksi virus corona. Ada salah seorang dari kota A berkunjung ke kota B, melakukan sebuah aktivitas berjabat tangan atau melakukan sebuah kegiatan beramai-ramai atau kumpul-kumpul. Ini bisa menimbulkan penyebaran virus corona sangat cepat. Hanya dengan satu orang di kota B bisa terinfeksi hingga puluhan, ribuan, ratusan, sampai juta-juta orang. Makanya di beberapa negara di belahan dunia sudah melakukan penutupan tempat ibadah, tempat wisata, transportasi, atau tempat-tempat umum. Dan di Indonesia sendiri, kalau kita ketahui, sudah melakukan sebuah kegiatan atau pencegahan virus corona ini dengan menerapkan sistem PSBB atau yang sering kita dengar dengan pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini ialah pembatasan suatu tindakan penduduk pada suatu wilayah yang disinyalir sudah terkena atau terpapar virus corona dengan melakukan sebuah tindakan agar tidak menyebarluasnya virus corona. Dan manfaat dari PSBB ini ialah dengan melakukan sebuah tindakan untuk mencegah menyebarluasnya virus corona. Misalnya dengan menutup semua aktivitas manusia dalam sebuah kegiatan yang disinyalir bisa menimbulkan kerumunan atau keramaian yang melibatkan beberapa orang. Makanya saya bilang hanya dengan satu orang bisa menyebabkan puluhan, ribuan, ratusan hingga jutaan orang bisa terinfeksi. Dan di Indonesia sendiri sudah melakukan penutupan pada sebagian aktivitas
Misalnya aktivitas belajar mengajar. Yang kedua ada aktivitas mengantor, aktivitas adat istiadat, dan aktivitas di luar rumah. Misalnya berwisata. Dan saya akan memberikan saran kepada teman-teman semua bahwa pencegahan virus corona ini pertama kali harus ada dalam diri kita, yaitu dengan rajin cuci tangan. Setiap kita melakukan aktivitas di luar rumah, saat kita sampai ke rumah atau mau makan atau melakukan aktivitas lain, kita harus diwajibkan dengan mencuci tangan selama 20 detik. Nah, dan yang kedua, dengan tidak memegang hidung, mulut, dan mata. Disinyalir mata, hidung, dan mulut ialah tempat pertama masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Harusnya kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian melapnya dengan tisu, kemudian kita bisa memegang mata, hidung, hingga mulut. Dan yang kedua ialah dengan tidak berjabat tangan dengan orang-orang. Dan yang selanjutnya pakai masker. Misalnya kita sudah terinfeksi virus corona, kita pakai masker. Siapa tahu kita di suatu tempat melakukan bersin dan terkena orang-orang. Bisa saja kita yang sudah terinfeksi corona bisa menularkan virus corona terhadap orang-orang di sekitar tanpa kita sadari. Nah, dan yang terakhir, jika kita sudah mulai merasa dampak-dampak dari virus corona menyerang kita, misalnya kita mengalami pening-pening, flu, bersin, sebaiknya kita pergi ke dokter untuk mencegah. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan maksud pidato saya ini mengajak kawan-kawan sekalian untuk melakukan pencegahan dimulai dari sekarang supaya tidak lebih parah lagi. Dengan kita melakukan pencegahan yang bersumber dalam diri kita dulu, kita bisa membatasi atau mengurangi penyebarluasan virus corona. Demikian pidato saya. Bila ada kata yang salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.